Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Krisna, NIM 4420222. Baiklah, saya akan memaparkan materi yaitu tentang Ctenophora. Pengertian Ctenophora. Ctenophora berasal dari bahasa Yunani keteno atau keteis, yang berarti sisir, dan pore. Pembawa yang dalam bahasa Latin disebut Ctenophorus. Fitur yang paling khas pada mereka adalah sisir dan kumpulan silia yang mereka gunakan untuk berenang. Ctenophora adalah salah satu filum hewan invertebrata. Anggota filum ini menyerupai hewan ubur-ubur. Walaupun secara klasifikasi berbeda filum, awalnya Ctenophora dikelompokkan dengan Cnidaria dalam filum Coelenterata. Akan tetapi, disadari adanya perbedaan menyebabkan spesies Ctenophora ditempatkan pada filum yang terpisah. Ctenophora adalah hewan diplobastik, yaitu hewan mempunyai dua lapisan. Badan yang terdiri dari dua lapisan sel transparan yang hanya menyusun kulit terluarnya, atau ektoderm, dan kulit bagian dalam, atau gastrocderm. Ektoderm menyusun dua lapisan sel, yang kebanyakan ditutup oleh suatu lapisan lumpur yang bersifat melindungi. Lapisan lumpur ini dihasilkan oleh kelenjar atau penekan khusus. Dinding tubuhnya terdiri dari epidermis. Di bawah epidermis terdapat lapisan semacam mesenkim tebal, setara dengan mesoglea pada Coelenterata. Meskerim Ctenophora mempunyai sel otot sejati, sedangkan gastrocderm lebih melindungi organ-organ bagian dalam. Contohnya melindungi suatu rongga pada perut. Morfologi Ctenophora. Ctenophora memiliki bentuk tubuh yang bulat, lonjong, lunak, dan simetris radial. Salah satu keunikan Ctenophora adalah mampu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya sendiri. Bagian permukaan luar Ctenophora mempunyai 8 baris sisir yang disebut dengan cilia, yang dapat digunakan sebagai alat gerak. Oleh karena itu, hewan ini dikenal dengan ubur-ubur. Sisir karena secara vertikal tubuhnya terbagi oleh 8 helai cilia yang tampak seperti deretan sisir. Ctenophora memiliki mulut untuk masuknya makanan serta 2 lubang anus untuk mengeluarkan air dan kotoran di ujung yang lain. Cara makan. Ctenophora memiliki 2 tentakel panjang yang ditutupi dengan sel yang mengeluarkan zat yang digunakan hewan untuk memegang mangsanya. Ctenophora memakan plankton yang diambil oleh tentakel dan dibawa ke mulut. Ctenophora adalah hewan pertama yang mengembangkan saluran pencernaan yang terdiri dari mulut, faring, perut, dan pori-pori anal. Reproduksi Ctenophora. Hampir semua spesies Ctenophora adalah hermafrodit atau memiliki alat kelamin ganda. Reproduksi Ctenophora dilakukan secara seksual, meskipun ada beberapa spesies yang melakukan reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi. Alat reproduksi Ctenophora terletak di bawah cilia. Sel ovum dan sperma dilepaskan melalui pori-pori yang ada di epidermis. Sebagian besar spesies Ctenophora melakukan pembuahan secara eksternal atau di luar tubuh Ctenophora, meskipun ada beberapa spesies yang melakukannya secara internal. Taksonomi Ctenophora. Semua hewan yang tergolong Ctenophora hidup di laut. Ctenophora terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas Nuda dan kelas Tantaculata. Kelas Nuda dikelompokkan menjadi 1 ordo, yaitu Beryoda. Kelas Tantaculata dikelompokkan menjadi 4 ordo, yaitu Cestida, Cidipida, Lobata, dan Placentida. Tantaculata mempunyai tentakel yang dilengkapi sel coloblast untuk menangkap mangsanya, sementara kelas Nuda tidak mempunyai tentakel. Keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis dari Ctenophora yaitu ikut menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Hal ini dikarenakan Ctenophora suka memakan fitoplankton atau plankton tumbuhan. Selain itu juga tempat berlindung dan tempat berkembang biak beberapa jenis ikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.